Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami. Ini judulnya. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Ini dia. Selamat menonton. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani. Sebagai pemateri pertama, pembahasan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Adanya bisnis tidak bisa terlepas dari adanya dua unsur, yaitu subjek dan objek. Subjek bisnis adalah pelaku bisnis itu sendiri, meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari pelaku bisnis. Selain itu, dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi berjalannya bisnis itu sendiri, yaitu keuangan, manajerial, dan etika. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dan pelaksanaannya. Sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak berkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Etika dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia bisnis. Etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Nah, etika bisnis adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal ini disadari oleh sebagian besar pelaku usaha karena mereka berhasil dalam usaha bisnisnya jika menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi, penegakan etika bisnis penting, artinya dalam menegakkan persaingan usaha sehat yang kondusif. Oke, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainatul Faisal. Saya sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang saya bawakan yaitu berita-berita mengenai pelanggaran etika bisnis, mendorong ketertarikan untuk menelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang diakibatkan. Masih banyak fenomena-fenomena di mana beberapa bisnis masih mengabaikan aspek moral. Banyak perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan, menghindari kerugian, dan kekuatan bersaing sebagai satu-satunya tujuan dalam menjalankan bisnis, sehingga faktor moral atau etika tidak lagi menjadi pertimbangan. Menurut Keraf dalam Haurisa dan Praptiningsi pada tahun 2014 mengemukakan 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi, merupakan kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran, artinya sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan, yang artinya bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. Yang kelima, prinsip integritas moral, artinya memenuhi standar moralitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi indikator untuk perusahaan yang melakukan usahanya sesuai etika bisnis. Salah satu prinsip yang tidak terpenuhi mengidentifikasikan adanya pelanggaran etika bisnis. Menurut Bertens pada tahun 2013 mengemukakan 3 ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu pertama, hati nurani.
Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dengan mengingkari hati nuraninya, secara tidak langsung dia juga menghancurkan integritas pribadinya. Yang kedua, kaidah emas. Kaidah emas berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri diperlakukan. Hal ini berarti, jika seseorang tidak ingin mendapat perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang ketiga, penilaian umum. Perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik, berarti bisnis tersebut etis. Namun, jika masyarakat umum bisnis tersebut tidak bisa, berarti bisnis tersebut tidak etis. Hal ini disebut juga sebagai audit sosial. Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika. Itulah tadi materi yang sempat saya bacakan. Selanjutnya saya persilakan. Ini saya sebagai pemateri ketiga, adapun materi yang saya bawakan itu topik. Pada tanggal 15 Februari 2018, BPOM telah membatalkan izin edar Albotil setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan. Kasus ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk obat maupun makanan yang beredar di Indonesia dikontrol oleh BPOM atau disebut juga post market surveillance. Post market surveillance ini biasanya dilakukan dengan cara sampling atau mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk dijual di laboratorium. Dan cara sampling ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga ada yang tidak sesuai ketentuan. Namun tentunya kontrol tidak hanya dilakukan oleh pihak regulator. Dalam hal ini BPOM dan BBPOM, karena bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka mengontrol seluruh produk yang beredar di Indonesia beserta seluruh fasilitas produksinya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi profesional kesehatan di lapangan dan masyarakat awam juga diperlukan. Caranya dengan melaporkan kejadian tidak diinginkan, baik yang serius maupun tidak serius, yang timbul akibat penggunaan suatu obat atau yang dikenal dengan istilah pharmacovigilance. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, perusahaan Albotil melakukan pelanggaran etika bisnis dari sudut pandang ekonomi, di mana perusahaan diuntungkan dan masyarakat dirugikan, yang dimana kejadian tersebut melanggar prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Dalam kandungan zat Albotil terdapat zat polikresulen sebanyak 36%, yang dimana zat itu adalah konsentrasi dari zat formalin yang menyebabkan jika produk Albotil tersebut ditaruh pada sariawan akan menyebabkan sariawan perih dan akan mematikan jaringan pada sariawan tersebut dan bukan menyembuhkan, sehingga ketika zat tersebut dimatikan maka tubuh akan secara tidak langsung meregenerasi sel baru untuk menyembuhkan sariawan tersebut. Sekian, terima kasih.